Sebuah peristiwa terjadi khususnya di kota Semarang. Kejadian ini dipicu oleh masalah ekonomi seorang wanita cantik, di mana seseorang ingin mencapai kekayaan tanpa usaha keras, sehingga akhirnya menggunakan segala cara, pekerjaan pengenceritan bahkan dilakukan. Bagaimana kisah ini bermula, dan apa alasan wanita melakukan pekerjaan tersebut? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan kalian wanita cantik bernama Alif Surani, yang lebih dikenal dengan nama Ratna. Alif Surani adalah seorang wanita berusia 30 tahun. Dia tinggal di sebuah rumah kos di Perbalan Purwosari, Semarang, sementara anaknya tinggal bersama keluarganya di kampung halaman. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya, Alif Surani alias Ratna bekerja sebagai seorang pemandu lagu. Dia sering menemani pria-pria yang mengunjungi kosannya, dan menurut beberapa tetangga kosnya, Ratna dikenal sebagai sosok yang memiliki jiwa sosial tinggi, sopan, dan mudah bergaul dengan tetangganya. Selain itu, Ratna juga rajin membagikan makanan pada hari Jumat setelah jemaah menyelesaikan salat Jumat. Dalam lingkup keluarganya, Ratna juga diakui sebagai seorang pekerja keras. Sebelum terjun ke pekerjaan terbarunya, Ratna sebenarnya pernah mencoba merintis usaha kecil dengan berjualan agar-agar. Usahanya itu ia titipkan ke beberapa warung di sekitar rumahnya. Namun, sayangnya, usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar, sehingga Ratna memutuskan untuk menghentikan usaha tersebut. Meskipun letak rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal anak-anaknya, sayangnya, Ratna jarang bertemu dengan anaknya. Hal ini disebabkan oleh seringnya kedatangan tamu pengenceritan di rumah kos tempat tinggalnya. Namun, perjuangan Ratna untuk mencari nafkah guna membiayai anaknya akhirnya kandas. Pada tanggal 6 Mei, Ratna menerima seorang tamu bernama Dava. Sayangnya, pada saat itu, Ratna tidak menyadari bahwa sang tamu memiliki niatan yang tak terduga. Dava adalah seorang pria berusia 23 tahun yang tinggal di sebuah rumah kos di Desa Wejosari, Semarang Timur. Perkenalan antara Ratna dan Dava menjadi awal dari peristiwa yang mengubah jalan hidup mereka. Kejadian ini berlangsung ketika Dava membutuhkan uang, dan pada saat itu, ia berniat untuk mencuri uang dari seorang wanita pengencerit. Kejadian ini beruntung bagi Dava, karena korban pertamanya adalah Ratna. Entah bagaimana perjalanan ceritanya, keduanya memutuskan untuk bertemu di kos Ratna. Namun, di balik pertemuan tersebut, ternyata sudah ada kesepakatan bahwa Dava harus membayar uang tunai sebesar Rp350.000. Ratna kemudian mendapatkan pesanan dari Dava, membuatnya merasa bahagia. Pada malam harinya, Dava bergegas pergi ke kos Ratna, ditemani oleh seorang teman dekatnya bernama Ibnu yang berusia 19 tahun. Ibnu diperintahkan oleh Dava untuk mengawasi keadaan di luar dan bertugas menjual barang curian untuk menambah adrenalin mereka. Pada tanggal 7 Mei sekitar jam 1 dini hari, keduanya tiba di kosan tersebut. Saat itu, Dava langsung masuk ke kamar Ratna, sementara Ibnu menunggu di luar untuk memantau sekitar lokasi. Saat berada di dalam kamar, Dava dan Ibnu mengonsumsi alkohol. Lebih dari 1 jam kemudian, tepatnya pukul 2 dini hari, Ratna keluar sebentar dari kamarnya untuk meminjam korek api dari pemilik kos. Setelah mereka selesai minum, sesuai dengan kesepakatan awal, pasangan yang baru kenal itu kemudian melakukan pengenceritan. Setelah selesai, ketika Ratna berada dalam posisi membelakangi Dava, dia tiba-tiba dijerat di leher dengan menggunakan kabel charger yang telah disiapkan oleh Dava dan disimpan di dalam kantong jaketnya. Kejadian ini berlangsung sangat cepat, dan Ratna tidak sempat berteriak meminta tolong, sehingga akhirnya kehabisan nafas dan meninggal di tempat. Setelah meyakini bahwa korban sudah tidak bernafas, Dava berusaha menghilangkan jejak dengan menaruh puntung rokok di atas tempat tidur Ratna. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kamar kos Ratna habis terbakar, sehingga jika ada yang menemukan jasadnya, mereka akan mengira bahwa Ratna meninggal akibat kebakaran. Setelah mencuri barang berharga milik Ratna, seperti dompet, handphone, dan sejumlah uang tunai, Dava dan Ibnu kabur dari kos. Handphone Ratna dijual oleh Ibnu, dan hasilnya dibagi 2 dengan Dava. Pada hari yang sama, sekitar pukul 4 dini hari, Ketua RT setempat dikagetkan oleh laporan warga tentang kebakaran di salah satu kamar kos. Setelah investigasi, diketahui bahwa kamar tersebut milik Ratna. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Ketua RT segera mengumpulkan para warga untuk memeriksa kondisi kamar. Mereka sangat terkejut saat menemukan Ratna yang sudah terlentang di dalamnya. Warga segera melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Semarang agar dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung menuju tempat kejadian perkara, TKP. Saat mereka tiba, mereka melihat wajah Ratna sudah terbakar oleh api. Namun bagian tubuh lainnya masih utuh karena api yang membakar kos tidak terlalu besar, hanya membakar bagian bawah kasur. Jasad Ratna segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan autopsi guna mengidentifikasi pelaku dalam kasus ini. Dalam penyelidikan, petugas kepolisian menginterogasi beberapa tetangga kos Ratna dan memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di area tersebut. Salah satu tetangga korban menyampaikan bahwa sebelum kejadian, ia pernah melihat seorang laki-laki misterius yang mengenakan jaket kulit masuk ke dalam kamar Ratna. Namun, saat itu, ia tidak curiga karena mengetahui bahwa pekerjaan Ratna melibatkan pertemuan dengan berbagai orang. Pernyataan Novi diperkuat oleh rekaman CCTV yang terpasang di seberang kamar Ratna. Dalam rekaman tersebut, kejadian terlihat jelas bahwa memang ada seorang pria yang masuk ke dalam kamar Ratna. Selain itu, rekaman CCTV juga dengan jelas merekam saat laki-laki misterius itu keluar, terlihat menyembunyikan sesuatu di dalam bajunya. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan polisi terhadap kemungkinan keterlibatan pelaku. Dengan bahan bukti yang semakin kuat, polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akhirnya mengarahkan tuduhan pada seorang pria berusia 23 tahun bernama Dava Kurniawan. Di sisi lain, untuk menghindari pengejaran polisi, Dava dan Ibnu melarikan diri ke kota Gerobogan, Jawa Tengah. Namun, di tengah pelariannya, mereka memutuskan untuk kembali ke Semarang. Tidak membutuhkan waktu lama bagi pihak kepolisian untuk melacak dan menangkap keduanya. Siang hari, atau tepatnya 4 hari setelah dimulainya penyelidikan kasus tersebut, Dava dan Ibnu berhasil diringkus oleh tim buru sergap di salah satu rumah kos yang terletak di Jalan Kerapik, Kelurahan Logosari, Semarang. Saat penangkapan, keduanya mendapat hadiah timah panas di kaki karena mencoba melarikan diri. Dalam proses penangkapan tersebut, ditemukan beberapa barang bukti, uang tunai yang diduga milik Ratna, dan uang hasil penjualan handphone milik korban. Keduanya langsung digelandang menuju penjara di Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses interogasi, Dava dan Ibnu mengakui bahwa mereka hanya mencuri barang milik korban, termasuk uang dan handphone. Mereka juga mengakui kesulitan ekonomi yang dihadapi, sehingga akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan nekat tersebut. Pihak kepolisian menjerat keduanya dengan beberapa pasal, antara lain Pasal 340 KUHP tentang penghabisan berencana, Pasal 338 KUHP tentang penghabisan, dan Pasal 365 KUHP tentang penculikan. Sidang perdana kasus ini kemudian digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun terhadap Dava Kurniawan dan Ibnu karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana. Cerita di atas mengajarkan tentang dampak serius dari tindakan nekat dan keputusan impulsif terkait ekonomi. Dava dan Ibnu terjebak dalam kesulitan finansial. Kisah ini memberi pelajaran penting tentang pentingnya mencari solusi konstruktif dalam mengatasi kesulitan ekonomi daripada terjerumus ke dalam tindakan yang merugikan. Selain itu, penangkapan mereka dan hukuman 15 tahun penjara menggambarkan konsekuensi berat bagi tindakan kriminal. Pesan utamanya, bijaklah dalam menghadapi kesulitan. Hindari jalur kriminal, dan tanggung jawab atas perbuatan sendiri. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan sampaikan pendapat atau komentar di kolom komentar, serta jangan lupa like dan subscribe.